Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan Channel Legio of Jesus. Memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang dipraktekkan karismatik Katolik yang berlebihan yang perlu dihindari. Karena menghilangkan identitas Katolik itu sendiri. Sebelum kami lanjut membahas, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, yang pertama kita akan membahas gerakan karismatik identik dengan tepuk tangan, musik yang keras dan jingkrak-jingkrak. Ini keliru. Jika kita melihat pengalaman orang kudus, santa atau santo, yang menerima karunia karismatik Roh Kudus, kita tahu bahwa karunia karismatik tidak identik dengan tepuk tangan dan jingkrak-jingkrak. Beberapa pelajar Katolik yang pertama memperoleh karunia bahasa roh dalam retret yang diadakan di Duquesne University, Amerika, Februari 1967, menerimanya melalui doa adorasi di hadapan Sakramen Maha Kudus. Selanjutnya, saya juga mengenal orang-orang yang mendapatkan karunia bahasa roh melalui doa adorasi Sakramen Maha Kudus, doa rosario, dan doa pribadi. Bahkan pengkhotbah kepausan, Father Raniero Cantalamessa, memperoleh karunia bahasa roh dalam doa pribadinya, sehari setelah ia mengikuti semacam SHDR, jadi tidak di dalam SHDR-nya itu sendiri. Demikian juga Mother Angelica, seorang biarawati Karmelit pendiri EWTN, salah satu stasiun TV Katolik terbesar di Amerika dan dunia, juga memperoleh karunia berdoa dalam bahasa roh pada saat mendoakan doa brevier ibadah harian, yaitu pada saat ia membaca teks kitab suci. Maka persekutuan doa karismatik yang sungguh Katolik, seharusnya tidak menekankan pujian yang hingar-bingar, tanpa keheningan. Tepuk tangan, bahkan bersorak dan menari sebagai cara memuji Tuhan tidak dilarang, sebab hal itu juga dicatat dalam kitab Mazmur, namun tentu harus dalam batas yang normal yang mencerminkan pengendalian diri. Lihat Galatia 5 ayat 23. Bahkan dewasa ini menggunakan gereja yang dipasang lampu sorot yang identik dengan diskotik dan joget-joget, sangat tidak pantas dilakukan oleh orang Katolik di dalam gedung gereja yang di dalamnya terdapat tempat suci. Kedua, kecenderungan anggota karismatik memaksakan pemahaman pribadi terhadap ayat-ayat Injil, dan menganggap yang tidak sepaham dengannya adalah sesat. Ini yang tidak benar dan harus diluruskan. Sebab bagi umat Katolik, parameternya jelas, yaitu apakah interpretasi tersebut sesuai dengan ajaran magisterium gereja. Jika tidak sesuai, maka interpretasi pribadi tersebut yang keliru. Ketiga, penyimpangan dari ajaran Rasul Paulus tentang penggunaan karunia Roh Kudus, khususnya mengenai bahasa roh, pada gerakan karismatik, penyimpangan, itu adalah jika menganggap bahwa karunia bahasa roh adalah segala-galanya, sehingga timbul sikap seolah mengatakan bahwa orang yang menerima karunia bahasa roh itu lebih baik kudus daripada orang yang tidak menerimanya. Karena penekanan kepada bahasa roh, maka seolah-olah tolok ukur kesuksesan SHDR adalah seberapa banyak orang yang memperoleh karunia tersebut atau setidaknya yang resting in the spirit, dan bukan kepada pertobatan sejati. Lebih parahnya, jika diajarkan bahwa seolah-olah bahasa roh dapat dipelajari dibuat-buat sendiri, sehingga menjadi tidak otentik dari Roh Kudus. Terlalu banyak penekanan terhadap karunia-karunia karismatik Roh Kudus, yang kelihatan manifestasinya, sehingga menomorduakan sabta karunia Roh Kudus, yang tidak kelihatan, namun yang membantu orang bertumbuh dalam kekudusan. Merasa sudah, langsung, berhubungan dengan Roh Kudus, sehingga tidak lagi mau taat kepada pimpinan gereja, para imam, uskup, dan paus, karena menganggap bahwa mereka kurang dipenuhi Roh Kudus. Sikap semacam ini jika berlarut-larut dapat menjurus kepada perpecahan pemisahan diri dari kesatuan gereja, dan tentu sikap sedemikian ini keliru. Merasa sudah benar atau paling benar dalam menginterpretasikan kitab suci, sehingga sudah tidak perlu lagi mendengarkan pengajaran magisterium. Pandangan yang menganggap ibadah karismatik paling baik, bahkan lebih tinggi, dari misa kudus. Ini keliru sekali. Demikian juga jika seorang merasa sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga tidak lagi mengindahkan sakramen-sakramen. Pandangan yang mengatakan kalau sudah karismatik maka tak perlu lagi berdoa rosario dan berdevosi kepada Bunda Maria. Hilangnya kurangnya ciri khas Katolik dalam ibadah persekutuan doa karismatik, terlalu hingar-bingar. Kelompok tersebut menjadi eksklusif, tidak atau kurang membaur dengan kegiatan paroki. Keempat, yang paling parah, penumpangan tangan oleh awam untuk mendapatkan karunia Roh Kudus, praktek eksorsisme oleh awam dan istilah baptisan Roh Kudus. Nampaknya harus dibedakan makna penumpangan tangan oleh para klerus atau terbaptis dan para awam. Romo Boli SVD, pakar liturgi menjelaskan bahwa penumpangan tangan dalam semua perayaan liturgi memang hanya boleh dilakukan oleh para tertahbis, seperti dalam sakramen-sakramen, seperti Ekaristi, Krisma, pengakuan dosa, tahbisan dan pengurapan orang sakit. Lalu juga, harus dibedakan di sini, tentang praktek eksorsisme dan pelepasan. Yang umumnya dilakukan oleh awam adalah pelepasan, namun eksorsisme yang resmi adalah dari uskup atau imam yang diberi kuasa oleh uskup. Sekarang tentang istilah, baptisan Roh Kudus.
Agaknya penggunaan istilah ini memang tidak tepat. Anda benar, bahwa Gereja Katolik berdasarkan kitab suci hanya mengakui satu baptisan, Efesus 4 ayat 5, dan karena itu istilah yang lebih tepat adalah pencurahan Roh Kudus atau outpouring of the Holy Spirit dan bukan baptisan Roh Kudus atau baptis of the Holy Spirit. Sebab baptisan memang hanya dapat diterima satu kali, namun rahmat Roh Kudus dapat terus ditambahkan dicurahkan berkali-kali sepanjang hidup kita. Kelima, gerakan karismatik mengatakan bahwa gerakan ini perlu untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, sehingga jelas merendahkan Roh Kudus dan sakramen-sakramen Gereja Katolik. Maka, silakan kita menilai dengan objektif soal hal perlu atau tidak perlu tentang gerakan karismatik ini. Sebab jika seseorang sudah dapat menghayati iman Katoliknya dengan baik dan benar, maka mungkin saja gerakan ini tidak diperlukan olehnya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak orang yang dapat terbantu melalui gerakan ini untuk semakin menghayati misteri iman yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Ada banyak kesaksian orang Katolik yang mengalami pertobatan sejati setelah mengikuti gerakan karismatik, dan semakin dapat menghayati makna Ekaristi dan sakramen-sakramen gereja lainnya. Maka walaupun ada efek-efek negatif yang ditunjukkan oleh sekelompok orang yang menjadi ekstrim, dan ini tentu perlu dihindari, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada buah-buah yang baik yang dihasilkan melalui gerakan karismatik di dalam Gereja Katolik. Yang terpenting sekarang adalah, pihak hierarki atau otoritas gereja perlu membimbing gerakan ini, agar tidak keluar dari ajaran iman Katolik, atau semakin memancarkan ciri kekatolikannya, seperti yang disarankan oleh Paus Paulus IV di tahun 1973 dalam mencirikan pembaharuan karismatik, pengalaman doa yang mendalam, personal, dan di dalam kelompok, kembali ke doa kontemplasi, kesiapsiagaan bagi panggilan Roh Kudus. Akhirnya, perlu diketahui untuk Gereja Katolik di Indonesia sudah ada Badan Pelayanan Nasional Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia dapat menjadi sarana untuk membimbing gerakan ini di tanah air agar mempunyai arah yang benar dan turut serta dalam membangun Gereja Katolik dari dalam, sesuai dengan visi dan misinya, di mana di poin kelima dikatakan, untuk memupuk pertumbuhan yang terus-menerus dalam kesucian melalui integrasi yang tepat antara penekanan segi karismatik ini dengan kehidupan yang utuh dari gereja. Hal ini terlaksana melalui partisipasi dalam suatu kehidupan sakramental dan liturgis yang kaya, penghargaan terhadap tradisi doa-doa dan spiritualitas Katolik dan pembinaan terus-menerus dalam ajaran-ajaran Katolik di bawah bimbingan magisterium gereja dan peran serta dalam rencana pastoral gereja. Dengan demikian sudah ada langkah-langkah dari pihak otoritas Gereja Katolik di Indonesia untuk mengkoordinasikan gerakan karismatik ini agar sesuai dengan kehidupan gereja secara keseluruhan. Selanjutnya, mari bersama dalam kesatuan dengan seluruh gereja, kita memohon pimpinan Roh Kudus. Namun pertama-tama mari memohon kerendahan hati untuk dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian yang kami sampaikan mengenai karismatik Katolik. Semoga karismatik Katolik bisa memegang nilai-nilai kekatolikan yang utama dan tidak semakin liar dengan hingar-bingar. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.